Halo manja-manjaku, apa kabar kalian? Sehat? Mari kita bayangkan, apa jadinya ketika sebuah asteroid bernama Agatha 616 menghantam bumi dan semua manusia berusaha menghentikan dengan menembakkan roket untuk menghancurkan asteroid tersebut. Untungnya, asteroid tersebut dapat dikalahkan. Sialnya, senyawa kimia dari roket yang terlalu banyak menyebabkan sebagian besar hewan bermutasi dan berubah menjadi monster besar nan buas. Sampai kecoa harus dibunuh dengan tank, tidak lagi dengan snacker murahanmu itu. Bahkan semut-semut pun bisa berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar, jawabku. Oke. Hal tersebut membuat populasi manusia musnah sampai 95% dan manusia yang masih hidup terpaksa harus tinggal di dalam bunker, goa-goa, sampai musola SPBU. Oke, Anda penasaran? Inilah dia, Love and Monster. Scene awal diperlihatkan seorang pria bernama Joel Dawson yang terganggu akibat temannya melakukan geli-geli manja terlalu ribut. Bahkan parahnya, mereka sengaja tidak menutup pintu. You guys' doors open, did you know that? Yeah, we know. Joel dan teman-temannya tinggal di dalam sebuah bunker untuk menghindari serangan dari monster-monster tersebut. Mereka bertahan hidup dengan sisa makanan yang telah mereka kumpulkan dan membuat senjata secara handmade alias buatan tangan sendiri dikarenakan pabrik senjata api dan pelurunya tidak berproduksi lagi. Joel sendiri bertugas sebagai juru masak di dalam koloni mereka dan dia satu-satunya orang yang tidak memiliki pasangan di dalam koloni tersebut. Sad boy sekali. Singkat cerita, di saat melakukan kegiatan rutin mereka di dalam bunker, tiba-tiba seekor monster menerobos bunker yang membuat mereka harus bersiap untuk membunuh monster tersebut. Joel yang ingin bergabung untuk membunuh monster itu dilarang oleh teman-temannya dikarenakan Joel memiliki trauma akut sehingga membuat tubuhnya gemetar dan tak bisa bergerak layaknya seperti jumpa Dub Collector pas nunggak 6 bulan. Say what? You can't handle it, Joel. You're shook. Okay, yeah, so you guys don't... Dan akhirnya, Joel dan beberapa temannya hanya bisa menunggu dan memantau pergerakan monster melalui sebuah radar. Melihat situasi yang semakin kacau, tanpa pikir panjang, Joel pun berusaha membuat keadaan bertambah kacau dengan cara ikut membantu membunuh monster tersebut. Menyusahkan saja Bang Joel. Ketika menelusuri ruangan, akhirnya Joel pun bertemu dengan monster itu dan membuat tubuhnya gemetar, keringat dingin, sampai senggugutan. Beruntung, Alex yang datang tepat waktu berhasil memenggal kepala monster tersebut dengan sebuah pedang. Sudah ketebak. Oke, kita kembali ke 7 tahun lalu di kota Fairfield, California, di mana Joel sedang berduaan di mobil bersama kekasihnya jauh dari kantor Satpol PP. Joel yang memiliki bakat terpendam dalam hal melukis, terlihat sedang melukis wajah kekasihnya dengan penuh penghayatan. Ketika sudah selesai, dengan pede Joel memperlihatkan mahakaryanya kepada Amy, yang mana lukisannya lebih mirip dengan Meganthropus erectus ketimbang pacarnya. Karena terlalu sayang atau takut ditinggalkan di situ, Amy pun suka dengan lukisan Joel dan memberikan Joel sekotak pensil warna dan beberapa kecupan manja sebagai hadiah. Di saat ingin melakukan ritual mobil goyang, mereka dikejutkan dengan sebuah sirine, kembang api, dan pesawat jet petanda sedang dalam bahaya. Karena takut mati dalam keadaan su'ul khotimah, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Pada saat insiden terjadi, Joel dan Amy berpisah. Namun sebelum pergi, Amy memberikan crocodile card, yaitu semacam jimat keberuntungan Amy kepada Joel, dan sejak saat itu pula, Joel tak pernah melihat Amy sampai sekarang. Oke, lanjut, kembali ke masa sekarang. Joel yang sedang mengotak-ngatik radio akhirnya bisa tersambung dengan Amy dan dapat melepas rindu dengan bernostalgia mengenai ritual mobil goyang 7 tahun lalu. Namun, sebelum masuk pada inti cerita mereka, sambungan Amy terpaksa harus putus karena paket data habis dan tak ada konter pulsa di dekat situ. Joel yang terlampau rindu memutuskan untuk menemui Amy yang jaraknya 85 mil ke barat dari lokasi Joel sekarang dan membutuhkan waktu 7 hari perjalanan dengan berjalanan kaki dikarenakan tidak ada ojol pada saat itu. Awalnya, teman-teman Joel tidak mengizinkan Joel untuk pergi karena mustahil bisa bertahan di luar sana mengingat Joel memiliki trauma akut. Namun, karena kekuatan cinta tidak dapat menghentikan tekad dan nasihat,
Teman-teman Jul pun harus pasrah karena tidak digubris sama sekali. Akhirnya, Jul pun pergi meninggalkan bunker menuju ke tempat Amy di sebuah barat, tepatnya di pantai Jenner. Dia pun memulai petualangannya seorang diri dengan beberapa bekal yang telah disiapkan dan peta untuk membantu menemukan arah tujuan. Split the difference. Go this way. Singkat cerita, saat Joel sedang pergi ke sebuah rumah kosong untuk bersembunyi, tanpa sengaja Joel malah berjumpa dengan seekor kodok raksasa dan nyaris hampir menjadi santapan makan siang kodok raksasa tersebut. Beruntung, ada sebuah anjing yang menyelamatkan Joel dari kodok itu, dan mereka berhasil melarikan diri menjauh dari sang kodok obesitas tersebut. Joel pun mengikuti si anjing, dan ternyata anjing yang bernama Boy itu hidup sebatang kara, tanpa majikan, dan tanpa ada android yang menemaninya. Boy? Lalu Joel pun mengikut sertakan Boy ke dalam perjalanannya menemui Amy. Mereka menghabiskan waktu selalu bersama, berdua, tanpa ada orang ketiga yang merusak hubungan mereka. Di saat sedang mencari makan, Joel melihat buah beri yang terlihat sangat enak, lalu Boy menggonggong seperti anjing untuk memperingatkan Joel agar tidak memakan buah tersebut. Dan Joel pun mendengarkan kata-kata si anjing. Dan saat lanjut berjalan, Joel tanpa sengaja terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam, sedalam cintaku padamu, Dek. Dan dipenuhi dengan sejenis lipan atau kelabang di lubang tersebut. Dan lagi-lagi beruntung, Joel diselamatkan oleh dua orang pengelana yang bernama Clyde dan gadis kecil tersebut bernama Minnow, yang ingin menuju ke utara untuk menemukan peradaban baru yang lebih baik dan sejahtera. Monsters, you were yelling like a girl. Oh, this is bad. This is so bad. Okay, I don't. Akhirnya, Joel bergabung dengan Clyde dan Minnow, namun dengan tujuan yang berbeda. Selama dalam perjalanan, Joel banyak mendapatkan ilmu untuk bertahan hidup, di antaranya dapat mengetahui jenis-jenis monster, diajari cara menembak agar tidak ditolak, memantau keadaan lokasi dari dataran tinggi sebelum melangkah. This is better. It's really good, right? Saat sedang dalam perjalanan, Clyde menyuruh Joel untuk diam di tempat, jangan bergerak, dan meminta Joel untuk melepaskan baju yang ia kenakan. Oh my god, why? Joel yang terlihat panik dan gemetar perlahan melepas bajunya untuk diberikan kepada Boulder Snail, yaitu semacam keong raksasa yang masih berkerabat dekat dengan Gary keong SpongeBob. Oke, di sini kita tahu bahwa Boulder Snail berniat ingin membantu dengan membawa baju Joel karena aroma baju Joel yang telah dicium dan ditandai oleh monster Chomnel, sehingga monster Chomnel dapat mengikuti kemanapun Joel beserta rekan-rekan pergi. Nah, ketika Boulder Snail membawa baju tersebut, secara otomatis Chomnel akan mengikuti aroma baju yang telah dibawa oleh Boulder Snail. Dengan demikian, Joel, Clyde, Minnow, dan Boy dapat terhindar dari kejaran monster Chomnel tersebut. Thank you, Mr. Boulder Snail. Thank you, Mr. Boulder Snail. Dan di sini Joel lagi-lagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di mana tidak semua monster raksasa itu berbahaya. Itu dapat dilihat dari tatapan mata monster tersebut. Cukup tatap mata mereka, maka kau akan tahu sifat monster itu. Namun, ini tidak berlaku ketika kau menatap mata si doi. Jangankan untuk menatap, melihat wajahnya saja sudah tidak boleh. Sedih kali. Oke, lanjut. Malamnya, mereka pun beristirahat untuk mengembalikan energi setelah seharian berjalan. Joel yang semakin mahir menggambar, dia selalu menggambar semua objek baik berupa monster, tanaman untuk dijadikan pelajaran dan dokumentasi. Saat Joel ingin memejamkan mata, Clyde pun berseru untuk melanjutkan perjalanan. Hanya 1 jam mereka beristirahat, bahkan Joel belum sempat untuk makan, tidur, merokok, ataupun buat status di story WA.
Ini dilakukan karena aroma makanan dan cahaya api dapat memancing monster untuk datang silaturahmi dengan mereka. Sakit kali. Oke, akhirnya mereka tiba di sebuah perempatan di mana itu adalah tanda perpisahan perjalanan Joel dan Clyde masing-masing. Adegan ini merupakan set moment karena mereka harus berpisah lantaran memiliki visi dan misi yang berbeda, yang mana Clyde dan Minnow ke pegunungan utara untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sementara Joel dan Boy ke arah barat untuk bucin. Dengar? Untuk bucin. Parah kali bucinmu, Joel. Sebelum pergi, Minnow yang terlihat sedih akan berpisah, lalu Joel memberikan sebuah lipstick untuk Minnow sebagai kenang-kenangan buah tangan ataupun oleh-oleh. Dan Clyde pun memberikan Joel sebuah granat untuk dipakai kalau lagi gabut. Maksudnya, dipakai dalam keadaan darurat. Dengan catatan, ketika pinnya sudah dilepas, hitung sampai 5. Tidak boleh 4 ataupun 6, apalagi 100. Betul-betul set moment ini. Kan netes lagi. Oke, lanjut. Saat melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah hutan yang tergenang air, Boy yang tampak gelisah enggan untuk berjalan seperti memberi isyarat akan ada bahaya yang menunggunya di sana. Boy pun berlari menjauh dari hutan tersebut dan bersembunyi di bawah sepeda air bekas yang telah disiapkan sebelumnya. Dan benar saja, dari dalam tanah muncul semacam lipan raksasa yang besar seperti raksasa. Ya raksasa kan besar. Ya udah. Joel pun yang gemetar perlahan mengambil senjatanya untuk menembak si lipan tersebut. Namun, lipan itu langsung membanting Joel sampai pingsan. Lalu, ketika Joel mendengar suara Boy yang telah digrepe-grepe oleh si lipan raksasa, Joel pun seketika sadar dan bangkit untuk menyelamatkan si Boy. Karena ia tak ingin kehilangan sesuatu yang ia sayangi seperti orang tua Joel dulu terulang kembali. Dan akhirnya, pertama dalam sejarah, first of moment, Joel dapat membunuh lipan raksasa dengan satu serangan tepat mengenai kepalanya. Dan Boy akhirnya bisa diselamatkan tanpa luka sedikit pun. Singkat cerita, pada saat malam hari ketika hujan turun, Joel dan Boy berteduh dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Mavis yang masih menyala karena memiliki sisa baterai 51% lagi. I have 51 minutes of power left. What is your name? Oke, jadi di sini Mavis sejenis robot di dalam film layaknya seperti Google Assistant yang dapat memberi informasi yang diperlukan. Semua informasi dia tahu, bahkan sampai aib-aib tetangga pun dia hafal semuanya. Joel pun senang karena baru kali pertama melihat Mavis yang masih menyala. Ketika Mavis menawarkan bantuan untuk Joel, Joel pun meminta tolong untuk mentransfer sedikit tenaga baterai yang dimiliki Mavis ke radio yang dibawa Joel ketika di bunker yang lalu. Mavis pun menyanggupi permohonan Joel, dan Joel pun bisa terkoneksi dengan radio Amy. Amy terkejut tidak menyangka bahwa Joel benar-benar ingin bertemu dengannya dan rela menaruhkan nyawanya. Yeah, it's good to hear yours too. Yeah, I'm alive. I'm good. I'm okay. I can't believe your actual colony told me. Di akhir daya baterai yang tersisa, Mavis menunjukkan sebuah trik kepada Joel yang mana itu adalah kenangan album foto orang tua Joel sendiri. Sontak membuat Joel sedih dan mengingat kembali saat-saat terakhir kali ia melihat orang tuanya. I don't even have a picture. They're the good people who took really good care of me. Adegan yang sedih ini saat Mavis memutar lagu untuk mencairkan suasana, dan itu saat terakhir Mavis sebelum lowbat total dan tamat Mavisnya. Esoknya, Joel pun melanjutkan perjalanan bersama Boy. Pada saat tiba di sebuah hutan, mereka melihat sebuah lubang besar dan membuat Boy berlari menjauhi lubang tersebut. Joel yang penasaran dengan tingkah Boy langsung mengikuti Boy yang bersembunyi. Dan ternyata, ada sesosok monster yang merayap di dalam tanah. Melihat ciri-ciri monster tersebut, Joel pun teringat dengan pelajaran yang diberikan oleh Clyde, dan ternyata itu adalah sang ratu, yaitu salah satu makhluk yang berbahaya, ganas, sensitif terhadap suara, getaran, dan omongan tetangga.
Jul yang sudah tahu sontak berlari bersama Boy untuk menyelamatkan diri dari kejaran makhluk tersebut. Dan pada saat berlari, Jul pun terjatuh dan bergegas untuk bersembunyi bersama Boy. Sang ratu yang terus mengintai keberadaan mereka membuat Jul harus tenang dan menenangkan si Boy. Namun, ketika Boy melihat selendang merah milik majikannya dulu terjatuh ke dalam sungai, ia langsung berlari dan menyemplung ke dalam sungai tersebut. Si monster yang sadar akan keberadaan Boy langsung mengejar si Boy. Jul pun tak tinggal diam. Ia berlari mengambil granat yang diberikan oleh Clyde pada waktu itu untuk menyelamatkan Boy. Pada saat monster tersebut ingin menerkam si Jul pun langsung melemparkan granat tersebut tepat masuk ke dalam muncung si monster dan membuat si monster meledak. Hancur berkeping-keping seperti perasaan ini ketika melihat dia berduaan sama yang lain. Kepala kali. Jul pun melompat ke dalam sungai layaknya seperti Tom Cruise. Ketika di sungai, ia merasa seperti ada sesuatu yang menggrepe-grepe badannya dan ternyata itu adalah lintah besar yang cukup beracun. Atas kejadian ini, Jul pun marah besar kepada Boy karena ulahnya yang mengancam keselamatan nyawa mereka. Boy pun yang baper langsung pergi meninggalkan Jul seorang diri. Dasar anjing si Boy ini. Oke, lanjut. Jul pun pergi seorang diri melanjutkan perjalanannya kembali. Ternyata, efek dari gigitan lintah tersebut membuat Jul seperti halusinasi dan sekujur tubuhnya mulai mati rasa. Beruntung, tepat di depannya ada tanaman pakis. Jul yang ingat tentang pelajaran yang diberikan oleh Clyde bahwa pakis tersebut dapat menjadi penawar racun dari lintah-lintah yang menggigit si Jul. Ia pun langsung memakan pakis tanpa dimasak atau direbus terlebih dahulu. Pada masa-masa sekarat, Jul pun merasa seperti melihat sesosok Amy, dan benar, itu adalah Amy yang tidak percaya Jul berhasil sampai sejauh ini. Amy. Jul yang menyadari itu adalah Amy sungguhan langsung berdiri dan menempelkan bibirnya dengan bibir Amy. Atau bahasa sopannya semacam apa lah namanya, cipokan lah ya. Oke, dan setelah selesai, dia pun melanjutkan pingsannya. Buaya. Oke, lanjut. Jul yang sudah siuman dibawa ke tempat Amy dan koloninya tinggal. Di sana, Jul diperkenalkan dengan teman-teman Amy yang notabene sudah lansia dan sedikit mengawur. Jul juga dikenalkan dengan penyintas seperti yang diceritakan Amy sebelumnya. Ada Dana, ada Rocco, dan kaptennya bernama Brooks Wilkinson, mantan Angkatan Laut Australia. Semua terlihat begitu sibuk menyiapkan barang dan keperluan sebab mereka akan pergi meninggalkan goa tempat mereka tinggal selama ini. Tidak terkecuali Amy. Ia merupakan orang terpenting di koloninya karena dia yang mengurus semua kebutuhan orang-orang lansia, mulai dari makan, mandi, pakaian, dan isi token listrik. Saat berbicara empat mata dengan Amy, Jul menanyakan perihal perasaan dan masa lalu mereka. Namun, ekspektasi tak sesuai harapan. Amy yang bersikap acuh tak acuh dan bahkan ingin mengatakan ia tidak seperti dulu lagi. Luka trauma Amy masih ia rasakan semenjak kehilangan keluarga dan orang-orang terdekatnya, membuat ia tidak memikirkan perihal asmara. Satu-satunya yang ia pikirkan bagaimana bisa bertahan hidup dan pergi dari tempat itu. Mendengar pernyataan Amy, Jul seketika terdiam, hancur lemuk tak berdaya. Tak menyangka akan seperti ini, ia merasa seperti orang bodoh yang berani mengambil resiko tanpa memperdulikan keselamatan hidupnya. Aduh Jul, bucin. Malamnya, para penyintas dan koloni Amy mengadakan pesta dengan minum minuman bir yang dibuat oleh si Kapten Brooks. Hey, we got a chance. Jul yang berada di dalam sedang mencari frekuensi sinyal radio untuk menghubungi teman-temannya yang berada di dalam bunker. Ketika tersambung, teman-teman Jul sangat bahagia sekaligus tak menyangka Jul bisa bertahan dan hidup baik-baik saja. It's me, it's Joel. Joel? Oh my God. Hey guys, it's Joel. It's Joel. We made it. You're kidding. Hey guys,
It's me. Ketika Joel bertanya perihal kondisi mereka di sana, ternyata belakangan ini bunker mereka beberapa kali telah ditembus oleh monster-monster tersebut. Mendengar itu, Joel pun berniat untuk kembali pulang ke bunker menemui teman-temannya. Karena baginya, teman-temannya sudah seperti keluarga, dan mengingat bahwa cintanya kepada Amy pun bertepuk sebelah tangan. Lalu, buat apa dia harus lama-lama di situ? Bikin sakit doang. Pada saat bersamaan, terlihat kakek gondrong memberikan Joel camilan dan bir buatan si kapten. Dan ternyata, camilan itu adalah buah beri yang beracun yang pernah ditemui Joel di perjalanan sebelumnya. Ada sesuatu yang tak beres. Joel yang curiga langsung menghampiri Amy yang terlihat sedang mabuk bersama orang-orang tua yang juga ikut-ikutan mabuk dan menari riang gembira tanpa memikirkan usia dan dosa. This is a bad vibe. I think he's planning something. I don't think he's here to save you. Dan tiba-tiba, seperti yang diduga Joel sebelumnya, bahwa Kapten Brooks dan teman-temannya adalah sekelompok penjahat yang berniat mencuri makanan milik koloni Amy. Karena memang, makanan pada saat itu sudah sangat sulit didapatkan. Jadi mereka menghalalkan segala cara demi melangsungkan hidup. Setelah sadar, mereka semua telah disandra, dan yang lebih parahnya lagi, mereka semua ingin dijadikan sebagai makanan seekor kepiting raksasa yang merupakan mesin penggerak alami dari kapal pesiar milik Kapten Brooks. Tak ingin tinggal diam ataupun tinggal pergi, Amy berhasil melepaskan ikatan tangannya dan langsung menolong Joel. Joel yang bermodalkan garpu makan Dewa Neptunus sebagai senjatanya berusaha untuk mengalahkan si kepiting raksasa. Namun tak berhasil. Bahkan Joel pun tertangkap oleh si kepiting itu, lalu Amy datang dan memberikan meriam milik Dana yang tertinggal kepada Joel. Di saat Joel ingin menembakkan meriam tersebut kepada si kepiting, ia melihat matanya dan teringat pelajaran yang diberikan oleh Clyde bahwa dengan melihat matanya, kita bisa tahu hewan ini baik atau tidak. Tidak perlu harus melihat rapor sekolahnya, apalagi harus melihat catatan kriminal dari kantor kepolisian. Mengetahui hal itu, Joel pun mengubah target tembakan ke rantai yang mengikat si kepiting tersebut. Ia pun menembak rantai tersebut sampai putus dan membuat aliran listrik tidak bekerja ke tubuh si kepiting. Needle through water. Kepiting itu melepaskan Joel tanpa mengucapkan terima kasih dan langsung mengejar Brooks dan teman-temannya yang sebelumnya telah melarikan diri menuju kapal pesiar sambil membawa makanan dan obat-obatan milik koloni Amy. Dalam sekejap, Brooks, Rocco, dan Dana langsung dilahap habis oleh kepiting raksasa tersebut. Itulah balasan bagi orang-orang yang memakan hak orang lain, apalagi di dalamnya terdapat anak yatim piatu, janda-janda tua, dan fakir miskin. Orang yang menjolimi tidak akan pernah bisa selamat dunia dan akhirat. Camkan itu. Setelah insiden ini, akhirnya Joel memutuskan untuk kembali pulang ke bunker tempat ia berasal, untuk menemui teman-temannya dan melihat kondisi keadaan di sana. Berarti ia sudah pulang pergi 2 kali dan membuat ia terbiasa dengan keadaan di luar situ. Singkat cerita, Joel sampai di bunker dan bertemu teman-temannya. Mereka lagi-lagi tak menyangka karena melihat seekor Joel dan seorang boy bisa selamat bahkan 2 kali dalam perjalanan. Joel pun membagikan kisah pengalamannya di luar sana dengan cara broadcast melalui radio-radio. Bahwa di luar sana tidak terlalu buruk dan membahayakan. Ia memotivasi yang lain agar jangan berdiam diri di persembunyian. Pergilah keluar, hirup udara segar, lupakan hutang piutang, dan pergi menuju ke pegunungan tempat Clyde dan Minnow tinggal. Hal tersebut membuat koloni-koloni yang lain termotivasi dan berpetualang keluar, pergi mencari tempat yang lebih baik dan aman, menuju ke pegunungan, bertemu dengan Clyde dan Minnow di sana. Dan film pun berakhir. Oke, jadi makna dari film ini adalah dengan kekuatan cinta, semua hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Namun, jangan terlalu berharap kepada cinta, karena cinta sejati itu berasal dari keluarga. Wow, ngomong apa lagu ini?
Oke, ya udah cukup sekian video kali ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam brewok. Kalau ada kata yang salah, harap maklum karena saya cowok. Dan cowok selalu salah.